Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa barakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Agak silau ya. Alhamdulillah. Silau HP. Alhamdulillah, kita kembali lagi di dalam majelis ilmu di malam ini. Yang kita akan membahas tentang akhlak. Kita sudah membahas bahaya zalim. Nah, sekarang kita akan masuk tentang istighfar ya. Jadi jelas karena manusia itu lalu manjahulan ya. Maka diantaranya untuk meminta ampun atas kezaliman ya, adalah dengan beristighfar. Nah, apa arti dari maghfirah atau gufron itu sendiri ya, ampunan dari Allah, ialah perlindungannya terhadap seorang hamba dari terkena azab ya. Maghfirah itu bisa berbagai macam ya. Tapi secara khususnya dia dilindungi dari azab ya gitu. Bisa juga ketika dilindungi dari azab itu diampuni, itu maksudnya dihapuskan dosa-dosanya ya. Atau juga disembunyikan kesalahannya, atau pula kesalahannya nantinya dimaafkan ya, sehingga yang ada kebaikannya, atau dimaafkan sebagian ya, tapi nanti di akhirat kebaikannya itu lebih berat daripada dosanya. Itu adalah bentuk ampunan dari Allah yang jelas dia terhindar dari azab. Bisa juga ketika orang yang diampuni hanya saja dia tidak diazab secara kekal ya. Dia di neraka dulu untuk mampir sebentar ya, dicuci dari dosa-dosanya, tapi dengan api neraka ya. Nantinya dia ke surga ya, tidak diazab dengan kekal ya. Nah itu
Nah, itu dari segi maghfirah ya. Yang pasti maghfirah Allah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan derajat ketaatan seorang hamba ya. Ini kita harus introspeksi, kita ketaatan itu sampai mana ya. Apakah totalitas ya, atau sebagian-sebagian ya, atau seadanya saja ya. Nah, ini harus jadi evaluasi diri buat kita ya. Yang namanya ketaatan kepada Allah adalah totalitas ya. Totalitas. Walaupun tentunya ketaatan nantinya ada ketaatan itu tentunya adalah dalam ruang lingkup ya, dan terang juga ketaatan adalah dengan senantiasa melalui ubudiyah ya, dan juga tentu kebaikan kita itu juga merupakan suatu ketaatan, karena syariat juga tidak hanya menyuruh kita sebagus ketika ubudiyah, tapi kebaikan kita terhadap orang nol ya, nothing ya, nothing. Atau kebaikan kita ya pada orang ya sangat jauh ya. Tidak seperti itu juga ya. Tapi syariat menyuruh pola kita juga harus punya kebaikan pada hambanya ya. Kemudian arti istighfar ialah yastaghfiru istighfaran, meminta maghfirah tersebut dengan ucapan dan perbuatan ya. Itu dengan ucapan nanti ada doa-doa khusus ya untuk minta ampunan dari Allah ya. Perbuatan itu biasa dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang mengundang ampunan Allah ya, seperti ya taubat ya, sedekah, sholat juga mengundang ampunan Allah ya, berkata ma'ruf itu juga mengundang ampunan Allah, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Sungguh telah dikatakan istighfar dengan lisan semata, tapi kalau tanpa dibarengi dengan perbuatan merupakan perbuatan yang dusta ya. Jadi orang kalau cuman beristighfar minta ampun kepada Allah, tapi hanya di lisan saja ya, di lisan tapi tanpa amalan, itu ya tidak akan jujur ya. Hanyalah dusta, para pendusta. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu daribal lisani ala ahli, qultu ya Rasulullah, qad khasyitu an yudkhilani lisani annar, qala fa aina anta minal istighfari, inni lastaghfirullaha
fil yaumi mi'ata marrah. Aku adalah orang yang berlidah tajam terhadap keluargaku. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku khawatir lidahku memasukkan aku ke dalam neraka. Rasulullah bersabda, seberapa banyak engkau beristighfar? Aku beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Jadi Nabi itu 100 kali ya, Masya Allah. Ada riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dari Uzaifah ya. Hanya pada seluruh sanadnya terdapat Ubaid bin Al-Mughirah, Abu Al-Mughirah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar yang meriwayatkan darinya hanya Abu Ishaq As-Sabi'i, maka dia majhul ya. Kata Al-Dhahabi tidak dikenal ya. Allahu a'lam. Hanya saja tentunya mungkin ada tawabi yang lain ya, Allah alam. Tapi memang ini Nabi itu memang keterangan 100 kali lebih beristighfar dalam sehari ya, banyak keterangan ya gitu, tidak hanya ini ya, Allah alam. Rasulullah sabda, salasun la zimatun di ummati at-tiyaratu wal hasadu wa su'ud dhanni qila ma yunhibunna ya Rasulullah, qala idza hasatta fa astaghfirillah wa idza dzananta fala tuhaqqik wa idza tatayyarta famdi. Ada 3 urusan yang lazim pada umatku, yaitu tiarah, percaya pada kesialan ya, percaya pada burung juga, percaya bahwa akan mendatangkan sial ya, tiarah ya, apalagi di bulan Safar ya, percaya ada kesialan di bulan Safar, nah itu juga ya. Itu di bulan Safar katanya begini dan begitulah gitu. Termasuk itu tiarah itu ya. Bukan syirik ya. Syirik juga ya, syirik demikian. Syirik juga. Kesyirikan, tiarah juga termasuk dalam kesyirikan itu kan tiarah. Hasad dan buruk sangka ya. Sangka ke Allah ya. Iya. Hasad juga demikian. Lazim ya gitu. Dan buruk sangka. Nah ini juga hasad, buruk sangka di kita masih ini ya. Jadi memang harus kita mengendalikan yang namanya emosi ya, tidak langsung untuk melampiaskan kekesalan kita ya, jangan seperti itu ya. Tapi bagaimana kita berbaik sangka, kita ambil uzurnya, kita yakinkan bahwa dia, apalagi saudara kita ya gitu, kita harus benar-benar lihat uzurnya ya. Kecuali kalau memang dia ada niat untuk berbuat keburukan, kejelekan, itu mah sudah ya, tidak masalah. Tapi kalau kita dalam situasi yang tidak tahu apalagi ya, nah itu jangan sampai buruk sangka ya gitu. Ada yang bertanya, apa yang dapat menghilangkan 3 urusan tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bila engkau hasad maka beristighfarlah kepada Allah. Jadi harus beristighfar ya. Bila engkau berburuk sangka maka janganlah menekan. Nah, jadi kalau kita berburuk sangka ke orang ya, jangan terus kita dipikirin tuh ya, pikirin orang itu gimana gitu ya, gitu. Jangan kita menekan tuh ya, jangan kita terus memperburuk citra dengan
kita terus ya memperjelas dosa atau memperjelas kesalahan-kesalahan yang sebenarnya belum terbukti juga salah gitu ya gitu. Ini yang harus tanam buat kita jangan sampai buruk sangka ya. Dan bila engkau tatayur maka berlalulah, jangan dihiraukan. Maksudnya kalau misalnya ada godaan ya, atau ada perkataan sial atau bagaimana ya, berlalulah, maksudnya jangan dihiraukan lah gitu, perkataan orang bakal sial atau bagaimana ya gitu, nanti begini nanti sial gitu ya, jangan gitu. Apalagi kalau dicampur dengan tahayul atau khurafat ya gitu, nah ini malah jadi kesirikannya ya gitu. Terus juga tentu yang paling terpenting di sini adalah kekuatan iman dan ilmu. Nah, itu juga ya diantaranya. Ini hadisnya riwayat Tabrani dari Haditsah bin An-Nu'am radhiyallahu anhu, dan padanya terdapat Ismail bin Qais al-Ansari ya. Ini bisa dilihat halaman 41 ya. Coba cek dulu. Yang mana ya? Halaman 41 footnote-nya ya. Halaman 4 gitu ya, ini indeksnya. Oh, berarti semuanya kalau di sini Allah alam ya, ke Ihya Ulumuddin ya, hadisnya ada di situ mungkin ya. Nah, yang jelas nih harus dihindari ya, namanya tiaroh, hasad, bersangka ya. Nah, ini sudah diberitahu bagaimana kiat-kiat ya untuk menghindarinya. Nah, masih panjang ya bahasan tentang istighfar. Nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya ya. Nah, Sabtu juga saya kembali dapat amanah untuk di Lembang ya, insyaallah. Tapi karena kemungkinan pulangnya bisa jadi malam lagi gitu ya, kayak kemarin tuh. Jadi Sabtu khawatir tidak keburu sini ya gitu. Jadi ya paling Ahad lagi ya. Oke, itu saja dahulu. Wa'afu minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.